yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih setiamu yang telah menyertai kami, melindungi kami hingga saat ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami rindu bersekutu lewat firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu dan mengurapi para jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau dalam persekutuan kami untuk memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dari kitab Injil Markus pasal 9 ayatnya ke-41, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebelum Yesus menjelaskan nats ini kepada murid-muridnya, dalam Alkitab ada kurang lebih 3 kali dicatat tentang perdebatan dan sungut-sungut yang terjadi di antara para murid Yesus. Yang pertama adalah ketika para muridnya berdebat dengan para ahli Taurat. Yang pertama adalah ketika murid-muridnya berdebat dengan para ahli Taurat. Para ahli Taurat mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh para murid Yesus. Yang kedua, peristiwa dengan para murid yang berdebat satu sama lain tentang siapa yang terbesar di antara mereka dalam kerajaan surga. Yang ketiga, di mana para murid protes kepada Yesus tentang adanya orang yang menyembuhkan orang lain dengan menggunakan nama Yesus. Ketika para murid berdebat, Yesus membawa seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan berkata, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, ia harus menjadi seperti anak kecil ini. Dan kemudian Yesus menjelaskan tentang secangkir air sejuk kepada para murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, seringkali kita tidak menyadari bahwa banyak orang percaya yang lebih menggunakan banyak waktunya untuk menggerutu dan menyalahkan orang lain tentang apa yang terjadi di sekelilingnya, daripada meluangkan waktu untuk melayani sebagai garam dan terang bagi dunia. Banyak waktu yang telah dibuang untuk hal-hal yang percuma, seperti para murid-murid Yesus yang berdebat, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam nats ini Tuhan mengingatkan kita menjadi secangkir air sejuk bagi di sekeliling kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hal-hal apa saja yang dimaksud dengan memberikan secangkir air sejuk kepada orang-orang di sekeliling kita? Yang pertama yaitu melayani sesama. Di Matius 10 ayat 42 mencatat hal yang lebih detail tentang perkataan Yesus dalam memberikan secangkir air. Ia menuliskannya secangkir air sejuk. Perkataan ini memiliki nilai lebih. Artinya sebelum orang tersebut membagikan air, ia harus melakukan pekerjaan ekstra dengan mencari sumur, menimba airnya terlebih dahulu, lalu baru pergi untuk memberikannya kepada orang lain. Dan hal ini tentu saja membutuhkan banyak pengorbanan. Seseorang harus rela mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya untuk memperoleh air yang dimaksud. Yesus tidak semata-mata melihat seberapa banyak air yang dibagikan, melainkan ia melihat seberapa usaha dan kasih yang orang itu lakukan untuk sesamanya. Secangkir air tidaklah selalu diartikan sebagai pemberian berupa materi, namun bisa berbicara banyak hal, yaitu memberikan kata kekuatan kepada orang lain, menasihati orang lain, memberi kekuatan dan juga penghiburan pada waktu kesusahan dan kehadiran seseorang ketika dia mengalami penderitaan. Yang kedua, yang dimaksud memberikan secangkir air sejuk yaitu memberitakan kabar sukacita. Seperti perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria ditawarkan air hidup oleh Yesus, awalnya ia mengira bahwa air yang dimaksud adalah air biasa.
Namun ketika ia mengetahui dan mengalami sendiri bahwa air yang dimaksud itu adalah air kehidupan yang diperoleh bagi mereka yang percaya kepada Yesus adalah sebagai Mesias, maka perempuan itu segera meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota, menemui orang-orang dan mengabarkan bahwa ia telah bertemu dengan Mesias. Konten kabar ini menuai respon yang luar biasa dari orang-orang yang di kotanya untuk segera menemui Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, apa yang membuat perempuan itu segera pergi dan memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang? Karena ia baru saja mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa, yaitu memperoleh air sejuk kehidupan yang menjadi mata air dalam dirinya yang selama ini ia rindukan. Orang yang sudah mengalaminya biasanya tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan melakukan seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Ada luapan air yang ingin segera bagikan kembali kepada orang lain. Ia pernah mengetahui apa arti kekeringan dalam hidupnya. Maka ia pun rindu mengalirkannya kembali bagi orang lain. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih? Apa yang kita lakukan bagi orang sekeliling kita? Mari jemaat Tuhan, satu cangkir air mungkin terasa sedikit bagi kita yang sudah biasa menikmatinya. Namun bagi orang lain satu cangkir air adalah sesuatu yang sangat bernilai. Dan bukan hanya bernilai di mata orang lain, tetapi juga bernilai bagi Tuhan. Kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia, menjadi secangkir air sejuk bagi orang lain. Disitulah kita dipanggil oleh Tuhan. Pengikut-pengikut Kristus, jadilah seperti perempuan Samaria yang memberikan air kesejukan, memberitakan kabar sukacita, menyejukkan hati orang-orang, memberi kekuatan kepada orang-orang yang berkesusahan, dan menolong mereka yang memang betul-betul membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman Tuhan, menjadi garam dan terang Tuhan. Jadikan kami garam dan terang dunia. Mampukan kami Tuhan menjadi secangkir air sejuk bagi sekeliling kami. Menolong mereka, memberitakan kabar sukacita, agar mereka juga memperoleh air kehidupan. Mampukan kami Tuhan di masa sulit ini melakukan itu. Dan kuatkan kami yang selalu mendapat pengharapan dari Tuhan, memberi kekuatan dari Tuhan, agar kami mampu melewati masa sulit yang pada saat ini yang sangat menakutkan bagi kehidupan kami. Kami akan menjalani kehidupan normal, new normal Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mampukan kami. Beri kami kesehatan, beri kami juga kekuatan, dan jauhkan kami dari penyakit itu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati.